Saya akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, kita mulai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil 3 definisi dari berbagai sumber, salah satunya yaitu adalah dari Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian jika kita lihat dari kedua definisi lain yang saya ambil, ada kata kunci menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan potensi peserta didik, demi tercapainya peserta didik menjadi pribadi yang well-being, atau dalam meminjam konsep dalam social studies disebut dengan civic competence atau kompetensi kewarganegaraan. Di mana memang jika kita melihat tujuan dari kurikulum Merdeka, yang salah satunya tercantum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila, bisa disebutkan atau bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan konsep yang penting untuk diaplikasikan dalam kurikulum Merdeka. Karena perlu kita sadari bahwa peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan latar budaya yang beragam. Gaya belajarnya pun antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Ada yang lebih condong ke visual, kemudian kinestetik maupun auditori. Jika kita perhatikan dari definisi pembelajaran berdiferensiasi, dapat diketahui bahwa konsep tersebut memiliki beberapa karakteristik atau ciri utama. Yang pertama, tentu saja pembelajaran perlu berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Maksudnya adalah prinsip dan konsep-konsep yang terdapat dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memang perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dalam artian, kurikulum Merdeka ini kita mengenal dengan pembelajaran kontekstual salah satunya. Di mana dalam pembelajaran kontekstual ini berupaya menghubungkan materi yang ingin diajarkan dengan pengalaman peserta didik dan apa yang ada di lingkungannya, apa yang ada atau terjadi di kebudayaannya masing-masing. Sehingga ini juga memiliki keterkaitan erat dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini ciri utamanya tentu saja adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan potensi, minat, dan bakat peserta didik, di mana hal ini bertujuan supaya pembelajaran lebih efektif, mereka bisa mengalami pembelajaran bermakna atau meaningful learning, sehingga dalam konten, proses, maupun produknya, guru juga perlu merancang pembelajaran yang dikira tepat untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik. Namun ini bukan berarti bahwa guru perlu membuat rancangan pembelajaran yang beragam dalam satu waktu. Karena bagaimanapun ini akan menyita waktu, ini juga tidak memungkinkan, apalagi dalam jumlah rombongan kelas yang satu kelas itu diisi oleh banyak siswa. Hanya saja guru perlu memilih satu rancangan atau model yang kiranya dapat mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Nah, unsur-unsur atau aspek pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari konten, proses, produk, maupun lingkungan. Konten itu adalah isi pelajaran, kemudian prosesnya seperti apa, berupa metode, teknik, strategi, dan sebagainya. Produk apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dikumpulkan oleh guru, kemudian lingkungannya seperti apa. Contoh keragaman peserta didik yang paling sederhana yaitu adalah gaya belajarnya, yaitu ada auditori, kinestetik, maupun visual. Pembelajaran berdiferensiasi tentu berlandaskan terhadap teori-teori ilmiah. Salah satunya itu adalah multiple intelligence, kemudian juga ada learning modalities. Contoh yang akan saya bahas yaitu adalah multiple intelligence, kemudian 3 teori lainnya akan saya sebutkan secara singkat. Salah satu teori penting yang melandasi pembelajaran diferensiasi yaitu adalah teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner, di mana lingkungan, keluarga, teman sepermainan, kemudian masyarakat secara umum itu turut memengaruhi perkembangan individu dan interaksinya. Nah, ini juga berefek pada kemudian teori kecerdasan majemuk dari Gardner atau multiple intelligence, di mana terdapat 8 kecerdasan manusia. Contohnya yaitu adalah kecerdasan visual, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan natural, di mana ini merupakan kecerdasan yang berbeda satu sama lain.
Namun ini bukan berarti bahwa setiap individu hanya memiliki satu kecerdasan. Akan tetapi setiap individu pasti memiliki satu kecerdasan yang paling menonjol dari 8 jenis kecerdasan ini. Misalnya terdapat orang yang pandai di musik, seperti kita ketahui contohnya adalah musik klasik, Beethoven, dan sebagainya. Kemudian di Indonesia ada Erwin Gutawa, ada juga yang pintar di matematika, di bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada teori Zone of Proximal Development. Ini pada intinya berbicara dengan apa yang sudah diketahui siswa, apa yang perlu diketahui dalam pembelajaran, dan apa yang belum diketahui untuk kemudian diajarkan pada pembelajaran selanjutnya. Maka disinilah pentingnya guru untuk bagaimana mengorganisir peserta didik dengan berbagai latar belakangnya, dengan apa yang sudah diketahuinya, sehingga bisa menentukan konten yang tepat berdasarkan. Teori terakhir yaitu adalah learning modalities, di mana di sini dibahas ada 3 kecerdasan atau 3 gaya belajar yang dimiliki siswa. Pertama ada visual atau melihat, auditorial mendengar, kemudian kinestetik bergerak. Meskipun memang kita tidak boleh terjebak dengan salah satu kecerdasan tersebut, karena semua siswa bisa jadi memiliki ketiga kecerdasan ini atau ketiga gaya belajar ini. Ini bisa dibilang ketiga gaya belajar yang terintegrasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan visual atau hanya auditorial, tapi juga